Pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam semangat, salam budaya pewayangan. Bersama channel Ari Poncowolo, mari berbagi wawasan seputar pewayangan Jawa. Yang baru bergabung, silakan subscribe dan juga komentar untuk menambahkan pertanyaan ataupun menambahkan materi-materi seputar pewayangan Jawa. Pada kesempatan video kali ini akan mengulas salah satu ajian dari begitu banyaknya ajian yang ada dalam cerita pewayangan Jawa, Aji Poncosunyo. Simak terus, jangan kemana-mana. Aji Poncosunyo dalam cerita pewayangan Jawa merupakan salah satu ajian yang cukup terkenal karena kesaktiannya yang sangat luar biasa, yang menjadikan pemilik dari ajian Poncosunyo ini dapat terhindar dari binasa sebelum waktunya tiba. Bisa dikata, bila mana satu hari binasa dalam 7 kali, maka bila waktunya belum tiba akan hidup kembali, sehat seperti sedia kala. Aji Poncosunyo dalam pewayangan Jawa diartikan melalui dua kata, ponco yang berarti limo dan juga sonyo yang berarti suwung atau kosong, yang mana daya kesaktiannya dapat lolos dari binasa sebelum takdirnya menjemput. Adapun pemilik dari ajian Poncosunyo dinaungi 4 elemen alam dan juga keadaan, bumi, angin, api, dan air juga keadaan. Pada umumnya dalam cerita pewayangan Jawa, sumber ajian ataupun ilmu Poncosunyo ini adalah dari Bathari Pertiwi yang mana memberikannya kepada tokoh-tokoh pewayangan Jawa. Adapun tokoh-tokoh pewayangan Jawa yang diceritakan mempunyai ajian Poncosunyo ini, diantaranya Resi Subali adalah tokoh Ramayana yang mana mendapatkan ajian Poncosunyo manakala Resi Subali melakoni laku tapangalong di dekat kerajaan Guwa Kiskendho. Lalu ada Prabu Rahwana yang mana mendapatkan aji Poncosunyo ini yang diturunkan dari Resi Subali. Yang berikutnya adalah tokoh dari pakem Mahabharata cerita pewayangan Jawa, Raden Sitijo Bomo Narokasura, putra dari Bathara Wisnu dan juga Bathari Pertiwi. Dalam pewayangan Jawa, Raden Sitijo juga diakui sebagai putra oleh Prabu Sri Bathara Kresna. Adapun sedikit perbedaan antara Aji Poncosunyo milik Resi Subali dan Prabu Rahwana dengan Aji Poncosunyo yang dimiliki oleh Raden Sitijo, tokoh Mahabharata. Pada pakem Ramayana, ajian Poncosunyo milik Resi Subali dan Prabu Rahwana merupakan aji Poncosunyo lengkap, yang mana dinaungi oleh bumi, angin, api, air, dan juga keadaan. Namun berbeda untuk Raden Sitijo, yang mana merupakan aji Poncosunyo bumi, karena Raden Sitijo hanya dinaungi dari binasa bila mana masih menyentuh bumi ataupun tanah. Aji Poncosunyo merupakan salah satu ajian yang tentunya sangat didambakan oleh tokoh-tokoh pewayangan Jawa. Namun tidaklah semua tokoh dapat memiliki aji Poncosunyo ini yang sudah tertulis dalam cerita pewayangan Jawa. Namun, sebegitu hebatnya aji Poncosunyo, tentu saja ada kelemahannya, atau dalam bahasa Jawa disebut pengapesan. Pengapesan ataupun kelemahan dari ajian Poncosunyo merupakan tokoh-tokoh titisan Sang Hyang Bathara Wisnu, sebagaimana yang sudah diceritakan. Resi Subali dan Prabu Rahwana dapat dilumpuhkan
oleh Prabu Sri Romowijoyo. Namun, untuk Raden Setyojobomo Narokasura justru dikalahkan oleh ayahnya sendiri, yakni Prabu Sri Batrokresna, yang merupakan titisan dari Sang Hyang Bathara Wisnu pada pakem Mahabharata. Ajian Poncosonyo merupakan sebuah ajian yang bisa memberikan keselamatan kepada pemiliknya. Namun perlu difahami, takdir manusia adalah sebagai makhluk hidup yang mempunyai takdir akhir hayat. Walaupun punya ajian Poncosonyo, bila mana telah tiba waktu akhir hayatnya, maka tentu akan ada ataupun datang sarana hilangnya daya kemampuan dari ajian Poncosonyo. Sebagaimana sudah tertulis dalam cerita pewayangan Jawa, Resi Subali, Prabu Rahwana, dan Raden Setijo, walaupun mempunyai ajian Poncosonyo, tentu saja terdapat tokoh-tokoh yang dapat melumpuhkan pemilik aji Poncosonyo tersebut. Adapun untuk sedikit tambahan mengenai ajian Poncosonyo ini yang cukup berkembang di kalangan masyarakat, merupakan Ponco dan Sonyo, bukan Ponco dan Sona, karena Poncosonyo dan Poncosono merupakan dua kalimat yang berbeda. Sonyo yang berarti suwung ataupun kosong, dan sono merupakan dapat diartikan sebagai hewan berkaki empat. Semoga video yang mengulas ajian Poncosonyo ini dapat bermanfaat untuk berbagi wawasan seputar pewayangan Jawa. Mohon komentarnya untuk menambahkan materi ataupun ada pertanyaan untuk channel Ari Poncowolo. Mari berbagi wawasan seputar pewayangan Jawa dengan komentar-komentar yang bermanfaat dan tentunya dapat menambah khasanah pengetahuan cerita pewayangan Jawa bersama channel Ari Poncowolo. Semoga bermanfaat. Mohon maaf karena masih banyak kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun.